Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Melanie Purwe. Saya dari Universitas Hintu Marosuposo, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Talopita, ciri-ciri dari Talopita, anggota subkingdom dari Talopita, dan peranannya. Kiranya video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan Talopita. Talopita, secara umum divisi Talopita masuk ke dalam kingdom Protista. Sesuai dengan namanya, semua organisme yang masuk ke dalam divisi Talopita memiliki tubuh berbentuk talus atau tumbuhan yang belum dapat dibedakan dalam 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun disebut dengan tumbuhan komus. Selanjutnya, ciri-ciri dari Talopita. Yang pertama, tidak memiliki akar sejati. Yang kedua, tidak memiliki daun sejati. Yang ketiga, tidak memiliki batang sejati. Yang keempat, hidup di lingkungan basah atau lembab, atau kadar air yang tinggi. Yang kelima, tidak memiliki jaringan pembuluh, atau tidak memiliki xilem dan floem. Dan yang keenam, sebagian besar bersifat autotrof atau yang dikenal dengan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang ketujuh, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat kompleks berupa pati. Kemudian yang kedelapan, dapat berkembang biak secara generatif namun tidak membentuk embrio. Kesembilan, dapat berkembang biak secara vegetatif dengan menghasilkan spora. Kemudian yang ke-10, mengalami siklus hidup metagenesis dengan fase sporofit dengan gametofit. Selanjutnya kita masuk pada video pembahasan yang menggambarkan tentang tumbuhan Talopita. Talopita atau tumbuhan talus merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan Talopita dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama, algae atau ganggang, fungi atau jamur, lichenes atau lumut kerak. Algae atau ganggang. Algae atau ganggang adalah organisme fotosintetik yang biasanya berhabitat di tempat yang lembab atau basah atau perairan. Ganggang dikelompokkan berdasarkan kandungan pigmen, yaitu ganggang hijau, ganggang merah, ganggang coklat, dan ganggang kuning. Fungi atau jamur. Fungi atau jamur adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau heterotopia. Jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina. Selanjutnya, lichenes atau lumut kerak. Lichenes atau lumut kerak adalah suatu organisme yang merupakan hasil dari simbiosis antara jamur dan ganggang. Lumut kerak hidup dengan menempel di kulit atau pohon atau di bebatuan. Selanjutnya kita masuk pada manfaat Talopita. Talopita memiliki banyak manfaat di antaranya. Yang pertama, ganggang yang merupakan bagian dari Talopita berperan sebagai penghasil utama bahan organik dalam ekosistem perairan. Yang kedua, bahan makanan manusia. Yang ketiga, makanan ternak. Yang keempat, bahan pembuat pupuk. Yang kelima, bahan obat dan antibiotik. Kemudian yang keenam, jamur dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh pada pengobatan tradisional Cina. Jamur Saitai digunakan untuk membuat obat flu. Halo, bertemu lagi dengan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Kiranya penjelasan tentang Talopita bermanfaat buat ilmu kalian juga. Terima kasih sekali lagi.